Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ridho Fauzi dengan NPM 211506101. Di sini saya akan mengulas kembali materi mata kuliah logika dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Baik, langsung aja. Pertama, pengertian dari logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan juga dalam menalar atau reasoning, yang kemudian menalar itu sendiri memiliki arti mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Nah, dalam logika dapat membantu kita dalam melakukan pemecahan masalah. Kemudian dalam ilmu komputer atau informatika sendiri terdapat teorema yang membutuhkan pemahaman logika dalam pemecahan masalahnya juga. Selanjutnya terdapat preposisi. Logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan atau dapat disebut statements. Kemudian hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan atau dapat disebut sebagai preposisi atau proposisi. Nah, proposisi adalah pernyataan yang memiliki nilai benar atau true atau salah atau false, tetapi tidak memuat keduanya. Proposisi juga dapat dikatakan sebagai kalimat berita. Nah, contoh untuk kalimat proposisi itu pertama ada Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia, yang kedua minum obat 2 kali sehari. Kemudian contoh yang bukan proposisi, yang pertama itu kapan acara akan dimulai, karena ini sebuah kata pertanyaan. Yang kedua ada tolong tutup pintu, karena ini merupakan kalimat perintah. Jenis-jenis proposisi itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada proposisi atomik yang merupakan proposisi tunggal. Contohnya saya adalah manusia, jadi hanya disusun oleh satu proposisi saja. Kemudian ada proposisi majemuk, merupakan gabungan dari banyak proposisi atomik. Nah, terdapat 4 macam proposisi majemuk, yaitu konjungsi, disjungsi, ingkaran, dan juga disjungsi eksklusif. Kemudian selanjutnya terdapat implikasi, yaitu hubungan antara dua pernyataan di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Nah, implikasi ini dibaca jika P maka Q. Kemudian selanjutnya ada biimplikasi, yang merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika. Sehingga notasi dari biimplikasi akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Baik. Nah, selanjutnya ini ada sebuah kalimat. Nah, apakah kalimat ini merupakan proposisi? Nah, kalimat ini merupakan proposisi karena ini adalah sebuah pernyataan dan juga ini memuat sebuah nilai kebenaran, yaitu Indonesia adalah negara maritim adalah bernilai benar, sehingga kalimat ini proposisi. Baik. Nah, selanjutnya ada tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran adalah salah satu metode atau cara yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Banyaknya baris pada tabel kebenaran itu ditentukan oleh banyaknya proposisi tunggal dalam proposisi majemuk atau menggunakan rumus 2 pangkat N. Nah, hasil akhir dari tabel kebenaran dapat berupa tautologi atau kontradiksi maupun ekivalen. Disebut tautologi jika hasil akhir benar untuk semua kasus, kemudian disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kasus, dan disebut sebagai ekivalen jika secara logika keduanya mempunyai tabel kebenaran yang identik. Ini terdapat contoh soal, yaitu tentukan nilai kebenaran dari preposisi P atau Q dan P implikasi Q menggunakan tabel kebenaran. Baik, untuk contoh soal yang kedua yaitu tentang tabel kebenaran. Di sini kita mencari nilai kebenarannya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel yang memiliki baris disesuaikan dengan banyaknya proposisi atau premis-premisnya. Di sini karena terdapat dua premis yaitu P dan Q, maka
tabel di sini juga mempunyai 4 baris karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian untuk urutan ini itu didasarkan dengan ini 22 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi T sama F itu berjarak 1 dan ini 2 pangkat 1 sama 2, jadi ini berjarak 2. Jadi setelah T 2 kali baru ganti false 2 kali seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada notasi atau, jadi P diataukan dengan key sehingga akan menghasilkan true apabila salah satunya true. Jadi ini bakal true, ini true, dan ini false. Nah, selanjutnya ada implikasi yang akan false apabila true ketemu dengan false. Nah, baik, ini berarti akan true. Dan ini true ketemu false sehingga akan bernilai false. Dan ini false ketemu true akan true. Dan ini akan true. Nah, untuk yang terakhir ada operasi konjungsi atau dan. Berarti akan menghasilkan nilai true apabila keduanya true. Jadi ini akan true. Dan ini akan bernilai false, ini akan bernilai true, ini akan bernilai false. Jadi nilai kebenaran dari tabel kebenaran ini bernilai true, false, dan true false atau bersifat kontingen. Selanjutnya terdapat hukum-hukum dari hukum-hukum logika, itu ada hukum identitas, hukum negasi, hukum dominasi, hukum idempoten, hukum negasi ganda, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan terakhir ada hukum De Morgan. Nah, ini merupakan contoh penerapan hukum logika. Contohnya yang bawah ini, buktikan hukum penyerapan P dan Q, P dan dalam kurung P atau Q diaplikasi P. Nah, penyelesaiannya itu menggunakan hukum-hukum logika yang sebelumnya ditampilkan. Di sini pertama itu menggunakan hukum identitas, yaitu menjadi seperti ini. Kemudian disederhanakan menggunakan hukum distributif sehingga menjadi seperti ini. Dan kemudian dengan hukum null atau menjadi P atau F, dan dengan hukum identitas menghilangkan dengan hukum identitas menjadi P. Selanjutnya ada preposisi majemuk yang merupakan gabungan dari banyak proposisi atomik. Nah, pertama dari bagian dari proposisi majemuk itu ada implikasi. Nah, P disebut hipotesis antecedent. Di sini P disebut sebagai hipotesis, antecedent, premis atau kondisi, dan Q juga dapat disebut sebagai konklusi. Dan Q disebut sebagai konklusi. Nah, contoh dari implikasi atau contoh kalimat dari implikasi yaitu jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jika tekanan gas diperbesar, maka mobil melaju kencang. Nah, terdapat varian dari proposisi bersyarat, yaitu ada implikasi, yaitu P, implikasi Q, converse Q, implikasi P, inverse, itu negasi P, implikasi negasi Q, dan kontraposisi, yaitu negasi Q, implikasi negasi P. Selanjutnya ada biimplikasi. Biimplikasi memiliki bentuk proposisi P jika dan hanya jika Q. Contohnya sebagai berikut, dan ini adalah bentuk tabel kebenarannya. Nah, dengan kata lain, pernyataan P dan jika hanya Q dapat dibaca jika P maka Q, dan jika Q maka P. Nah, dua buah proposisi majemuk P dalam kurung P, Q, dan seterusnya, dan Q, P, Q, dan seterusnya disebut ekivalen secara logika akan dilambangkan dengan P dalam kurung P, Q, dan seterusnya diimplikasi Q dalam kurung P, Q, dan seterusnya. Atau jika P diimplikasi Q adalah tautologi. Ini adalah soal kembali.
itu diketahui proposisi suatu argumen P atau Q dan negasi P dan negasi Q. Apakah kedua proposisi itu merupakan biimplikasi? Nah, contoh soal selanjutnya itu memiliki pertanyaan, yaitu diketahui proposisi suatu argumen P atau Q dan negasi P dan negasi Q. Nah, apakah dari kedua argumen ini akan biimplikasi atau ekuivalen? Nah, di sini sudah saya siapkan tabel kebenaran dengan format sama seperti sebelumnya, yaitu dua proposisi, bukan dua proposisi tapi dua argumen, sehingga 2 pangkat 2 sehingga 4, jadi barisnya ada 4. Kemudian di sini ada operasi disjungsi atau sehingga yang akan true apabila salah satu premisnya bernilai true. Di sini berarti akan true, ini true, ini true, ini false. Dan tadi ini negasi P dan negasi Q dikonjungsikan, sehingga sebelum dikonjungsikan itu premisnya dinegasikan terlebih dahulu. Jadi ini false akan bertemu dengan false. Jadi ini jadinya false ketemu dengan false, maka hasilnya juga bakal false. Dan ini false ketemu true, maka hasilnya bakal false juga. Ini true ketemu false, true ketemu false, maka hasilnya juga false. Dan ini false ketemu false, jadi hasil dinegasikan jadi true ketemu true, maka hasilnya true. Nah, setelah didapatkan dua notasi yang P atau Q dan negasi P dan negasi Q ini, selanjutnya ialah berimplikasikan keduanya, yaitu syarat untuk true biimplikasi adalah harus identik baru akan bernilai true. Dan ini true ketemu false, jadi tidak sama berarti akan false. Ini juga sama, tidak sama akan false. Ini juga sama akan false, dan ini juga false. Nah, jadi kedua argumen ini tidak biimplikasi atau tidak ekuivalen. Nah, cukup sekian untuk contoh soal yang ini. Selanjutnya ada argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan seperti gambar di samping, seperti gambar di sini. Nah, yang dalam hal ini P1 dan P2 dan P selanjutnya disebut sebagai hipotesis atau sebagai premis, dan Q disebut konklusi atau kesimpulan. Biasa juga ditulis dalam bentuk P1, P2, dan P seterusnya akan menghasilkan konklusi atau Q. Konklusi biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya. Sebuah argumen dikatakan sahih atau jika konklusi benar bila mana semua hipotesisnya benar. Nah, selanjutnya ada validitas argumen, yaitu jika implikasi premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi, jadi semua hipotesa benar maka kesimpulan juga benar. Ya, dengan menggunakan rumus P1 dan P2 dan P3 diimplikasikan dengan konklusi ataukah. Nah, argumen dikatakan invalid apabila semua hipotesa benar akan tetapi kesimpulannya salah. Nah, cara menguji validitas suatu argumen itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada menggunakan tabel kebenaran. Contoh penggunaan dari tabel kebenaran itu pertama dengan yaitu sini ada sebuah proposisi yaitu Agus ada di Indonesia atau Korea. Notasinya P atau Q, kemudian Agus tidak ada di Indonesia berarti notasinya negasi P, dan kesimpulannya jadi Agus ada di Korea, yaitu konklusinya P. Nah, pernyataan kondisional yang berkoresponden dari proposisi ini itu dapat dituliskan seperti berikut ini, yaitu P atau Q dan negasi P diimplikasikan dengan Q atau konklusinya. Ya, ini seharusnya dituliskan Q bukan P. Jadi dari notasi
argumen tadi, notasi logika tadi itu diproses sehingga menghasilkan true semua atau hasil akhirnya ini bersifat tautologi. Jadi argumen di atas bersifat valid. Nah, selanjutnya menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid. Nah, jadi bentuk-bentuk argumen yang valid ini dapat membuktikan validan suatu argumen itu menggunakan hukum-hukum kevalidan. Yang pertama itu ada modus ponens, modus tollens, simplifikasi, konjungsi, silogisme, hipotesis, silogisme disjungtif, dilema konstruktif, dilema destruktif, dan juga addition. Nah, argumen-argumen valid ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu argumen valid atau tidak. Sebagai contohnya itu seperti berikut ini, dengan premis 1 dan premis 2 dan memiliki konklusi S atau T. Nah, ini akan dihasilkan S atau T, jadi argumen dari premis ini bernilai valid menggunakan bentuk-bentuk dari argumen valid. Baik, selanjutnya. Sini terdapat contoh soal, itu buktikan bahwa argumen berikut valid. Pertama, jika saya puasa maka saya tidak makan. Kedua, premisnya saya makan. Kesimpulannya dengan demikian saya makan. Dengan demikian saya puasa. Jadi di sini kita diminta untuk membuktikan apakah argumen berikut ini valid atau tidak. Baik, aja. Baik. Contoh soal yang selanjutnya ialah membuktikan bahwa argumen-argumen berikut valid. Pertama, argumennya itu jika saya puasa maka saya tidak makan. Yang kedua, saya makan, dan kesimpulannya dengan demikian saya puasa. Jadi di sini kita misalkan kalau P itu saya puasa, kemudian Q itu saya tidak makan, dan negasi dan saya makan itu berarti negasi Q, saya makan, dan menghasilkan saya puasa. Nah, jadi ini kita misalkan premis-premisnya. Sebenarnya di sini dua premis saja cukup, dua proposisi cukup. Itu saya puasa itu dilambangkan dengan P, dan saya tidak makan dilambangkan dengan Q. Nah, kemudian dengan adanya proposisi yang udah ada ini, selanjutnya terbentuk notasi logika. Pertama itu jika saya puasa maka saya tidak makan, berarti jika saya puasa berarti P, implikasi Q, kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua itu saya makan, berarti kebalikannya dari saya tidak makan, berarti negasi Q akan menghasilkan, yang ketiga itu akan menghasilkan kesimpulan dengan demikian saya puasa, berarti kesimpulannya itu P. Nah, dari notasi yang telah dihasilkan ini, mari kita lihat apakah kesimpulannya valid atau argumen yang berikut valid. Maka kita tuliskan aja dalam tabel kebenaran. Di sini berarti kita tuliskan di sini berarti true, dan false. Di sini 2 pangkat 0 berarti jaraknya 1, true, false. Dan ini kebalikannya dari Q, berarti dibalik aja jadi false, true. Nah, kemudian diimplikasikan, yaitu akan menghasilkan false apabila true ketemu dengan false. Di sini P ketemu Q, berarti ini true, ini false, karena true ketemu false, dan ini bakal true, dan ini true. Nah, selanjutnya ialah mengimplikasikan sebelum diimplikasikan dengan P, kita mengkonjungsikan terlebih dahulu dengan P. Itu P dikonjungsikan dengan implikasi P implikasi Q. Jadi di sini kita cari dulu yang ini dikonjungsi, maka
ini hasilnya bakal true, yang ini false, ini false, dan ini juga false. Berarti urutannya seperti ini: true, false, false, dan false. Nah, selanjutnya baru diimplikasikan dengan yang P, yang ini. Kita lihat hasilnya adalah, pertama ini ketemu ini berarti akan true, kemudian ini ketemu ini berarti akan false, ini ketemu true, ini akan true. Nah, di sini terdapat satu false, yang berarti argumen ini tidak valid, karena syarat untuk valid itu adalah tautologi atau seluruh hasil akhir dari tabel kebenaran bernilai true. Nah, jadi untuk contoh soal yang ini cukup di sini saja. Terima kasih. Selanjutnya terdapat aturan penukaran. Nah, pernyataan yang ekuivalen untuk dikombinasikan dengan bentuk argumen yang valid ke dalam pembuktian validitas suatu argumen. Nah, di sini juga terdapat contoh aturan-aturan penukaran yang dapat digunakan dalam mempermudah proses penukaran bentuk-bentuk argumen atau bentuk-bentuk notasi logika. Nah, sini ada penerapan aturan penukaran, yaitu contoh susunlah bukti formal validitas argumen berikut, yaitu P atau Q, implikasi R dan S. Nah, di sini menggunakan aturan penukaran addition, menggunakan aturan De Morgan, menggunakan aturan modus tollens, menggunakan aturan De Morgan kembali, dan yang terakhir menggunakan simplifikasi atau penyederhanaan, sehingga dannya itu bisa dihilangkan dan menghasilkan hasil argumen yang valid. Baik, selanjutnya ada tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan juga ekuivalensi logis. Nah, tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran benar untuk setiap nilai kebenaran variabelnya. Jadi, hasil akhir dari tabel ini semuanya bernilai benar. Kemudian, kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu mempunyai nilai kebenaran salah untuk setiap nilai variabelnya. Jadi, hasil akhir tabel kebenaran apabila semuanya bernilai false, maka itu dikatakan kontradiksi. Kemudian kontingensi adalah proposisi majemuk yang punya nilai kebenaran benar dan salah. Jadi, apabila hasil akhir berupa campuran antara benar dan salah, maka disebut kontingensi. Nah, kemudian yang terakhir ada ekuivalensi logis, di mana dalam kontingensi jika nilai T atau F pada tabel kebenaran dalam urutan yang sama, maka tetap disebut ekuivalen secara logis. Nah, di sini terdapat hukum-hukum logika yang dapat digunakan dalam penyederhanaan dan pembalikan argumen. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu apakah P dan negasi P termasuk dalam tautologi, kontradiksi, atau kontingen? Oke, contoh soal yang selanjutnya ialah apakah P dan negasi P atau P dikonjungsikan negasi P termasuk dalam tautologi atau kontradiksi atau kontingen. Nah, sini kita langsung aja kita buat tabel kebenarannya. Sini sudah saya siapkan dengan banyak 2 baris karena sini hanya ada satu premis. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi ada 2 baris. Dan sini untuk jaraknya itu masing-masing adalah 1, yaitu 2 pangkat 0. Jadi true dan false. Kemudian dinegasikan menjadi false dan menjadi true. Kemudian dikonjungsikan yang akan menghasilkan true apabila keduanya itu bernilai true atau keduanya harus true, ya maka baru true. Jadi ini akan false dan ini juga false. Nah, karena ini adalah keduanya false, maka ini akan sama seperti definisi dari kontradiksi, yaitu nilai akhir dari tabel kebenaran semuanya akan bernilai false. Maksudnya apabila nilai akhir dari tabel kebenaran bernilai false semua, maka itu termasuk dalam kontradiksi. Oke, cukup sekian untuk contoh soal yang kali ini.
Terima kasih. Nah, selanjutnya ada penyederhanaan. Operasi penyederhanaan dilakukan dengan menggunakan hukum-hukum logika yang ada. Nah, jadi hukum-hukum yang sebelumnya itu dapat digunakan dalam metode penyederhanaan. Nah, penyederhanaan ini dilakukan guna untuk mempermudah pekerjaan ekspresi logika. Penyederhanaan dilakukan sampai ekspresi logika tersebut menjadi bentuk yang paling sederhana, menjadi paling sederhana mungkin dalam penyederhanaan perangkai atau implikasi dan biimplikasi dapat diganti dengan perangkai dasar dan atau dan negasi. Jadi apabila bentuknya masih berupa implikasi maupun biimplikasi dapat diubah menjadi yang paling dasar yaitu dan atau dan negasi. Kemudian pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip seperti penyederhanaan sebelumnya. Perbedaannya terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai F. Nah, setelah disalahkan atau diberi nilai F, nanti akan dibalikan sehingga kembali menjadi true semua, sehingga dapat dikatakan apabila hasil akhir dari suatu tabel kebenaran mineral F dengan menggunakan teori pembalikan, maka argumennya menjadi valid. Nah, ikut ada contoh soal kembali, yaitu sederhanakan bentuk logika negasi dalam kurung P atau dalam negasi Q, atau dalam kurung negasi P dan negasi Q akan sama dengan negasi P. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah menjadi bentuk paling sederhana dan juga membuktikan bahwa antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Baik, contoh soal selanjutnya ialah sederhanakanlah bentuk logika dalam kurung negasi P dan Q disjungsikan atau diataukan dengan negasi dalam kurung P atau Q. Nah, itu menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi kita menyederhanakan argumen ini atau bentuk notasi logika ini menjadi bentuk yang paling sederhana dan sekaligus membuktikan apakah yang ruas kiri ini akan memiliki nilai sama dengan yang ruas kanan, apakah hasil akhirnya akan menjadi negasi P. Baik, langsung aja di sini berarti kita akan memanfaatkan hukum-hukum logika yang udah tersedia. Jadi di sini kita akan memanfaatkan hukum-hukum tersebut. Jadi yang pertama di sini kita akan menggunakan teorema De Morgan, yaitu dengan yang sebelah sini akan menggunakan teorema De Morgan sehingga menjadi ini akan masih tetap dan Q atau di sini berarti akan menjadi dalam kurung atau P dan negasi Q. Nah, ini adalah bentuk dari teorema De Morgan yang kita tuliskan keterangannya menggunakan hukum De Morgan. Oke, yang selanjutnya ialah menggunakan teorema distributif, itu dengan mengeluarkan negasi P-nya menjadi seperti berikut. P dan di sini kita berarti akan memasukkan dalam kurung Q dan bukan dan, akan tetapi di sini menggunakan notasi disjungsi atau yang ini kita masukkan ke dalam kurung ini. Di sini berarti akan berubah menjadi negasi T. Nah, ini berarti distributif. Terus selanjutnya kita menggunakan hukum negasi, yaitu yang ini. Itu dengan hukum negasi akan menghasilkan nilai yang berupa true, itu jadinya negasi P akan didatangkan dengan true. Nah, dengan hukum identitas, apabila negasi P dikonjungsikan dengan
true, maka akan menghasilkan negasi P. Nah, ini menggunakan sebelumnya ini tadi menggunakan hukum negasi, dan ini menggunakan hukum identitas. Nah, jadi setelah dilakukan atau setelah disederhanakan menggunakan hukum-hukum logika yang tadi, di sini menggunakan De Morgan, distributif, negasi, dan identitas, itu dihasilkan negasi P, sehingga ini dapat dikatakan argumen ini antara ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Nah, jadi cukup sekian untuk contoh soal yang kali ini. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ada tabel semantik. Nah, tabel semantik adalah bentuk preposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai T dan kesimpulan bernilai F, jika hal itu dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai T seharusnya juga menghasilkan simpulan yang bernilai T juga. Nah, di sini ada contoh soal yang terakhir. Jadi, di soal diketahui bahwa pertama A atau negasi B, kemudian A dan negasi C, kemudian yang ketiga C implikasi A. Nah, di sini kita diminta dengan menggunakan tabel semantik membuktikan kevalidannya. Selanjutnya atau contoh soal selanjutnya diketahui bahwa pertama A atau negasi B, kedua A dan negasi C, yang ketiga C implikasi A. Nah, di sini kita diminta menggunakan tabel semantik untuk membuktikan kevalidan dari ketiga premis berikut yang ada yang sudah diketahui. Nah, di sini kita menggunakan aturan-aturan dari tabel semantik itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi yang pertama dilakukan itu ialah pada baris ketiga ini kita menggunakan aturan 3. Nah, di sini berarti akan menghasilkan negasi C dan negasi A. Karena ini C implikasi A itu pada dasarnya akan sama dengan negasi C disjungsi A, sehingga akan menghasilkan pohon yang atau cabang yang horizontal antara ini dan ini. Nah, selanjutnya dengan menggunakan aturan nomor 1 pada baris kedua di sini. Jadi ini kita tuliskan dulu aturan 3 pada 3. Nah, selanjutnya kita mengenakan aturan 1 pada baris kedua. Nah, yaitu baris kedua itu dan jadi akan menghasilkan A ini negasi C, ini negasi C. Nah, negasi ini yang dua ini itu didapat dari yang ini karena apabila premis-premis itu dikonjungsikan, maka penulisannya akan vertikal karena nilai kebenarannya setara. Nah, selanjutnya kita akan mengenakan aturan 2 pada baris ke-1. Nah, tapi ini dituliskan dulu tadi aturan 1 pada 2. Nah, selanjutnya kita seperti yang saya bilang tadi akan menggunakan aturan 2 pada baris pertama. Jadi sini kita akan tuliskan yaitu ini berarti aturan 2 pada 1. Nah, aturan 2 pada 1 ini karena atau jadi sama seperti sebelumnya yang ini dituliskan secara sejajar atau secara horizontal, jadi A dan negasi B. Nah, sehingga hasilnya akan terbuka. Ini terbuka.
Nah, karena hasil akhir dari tabel semantik ini terbuka dan dikenakan teorema pembalikan, sehingga kevalidannya itu menjadi tidak valid itu, atau argumen ini menjadi tidak valid. Argumen tidak valid karena tableau terbuka. Nah, jadi ini tiga argumen ini tidaklah valid. Nah, jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.